ketakutan para sahabat dahulu, Pak. Siapa di antara kita yang merasa aman dari makar Allah? Ya, maka cara mengagungkan Allah dan cara beragama yang baik adalah jangan merasa aman dari makar Allah. Dalam surat Al-An'am dikatakan, "Wa may ya'man min makrillah faulaika illal qaumul khasirun." Orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, maka dia termasuk kaum yang merugi. Apa yang disebut makar, Pak? Makar itu perubahan situasi. Kita bersyukur sekarang sudah suka sholat ke masjid, ya kan? Kita sudah suka ngaji, kita sudah suka baca Quran, sudah suka berbuat baik. Namun keadaan itu bisa berubah. Maka kita jangan merasa aman. Kita terus minta kepada Allah, la tuzigh qulubana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Amma ba'd. Segala puji kita sanjungkan kepada Zat yang Maha menciptakan kita, Zat yang Maha memberi rizki kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Malik, yang Maha mengatur kita, memelihara kita, Maha memiliki kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kembali kita saling mengingatkan tentang kemuliaan bulan haram. Dalam artian sekarang kita berada di malam keempat bulan Rajab. Malam keempat bulan Rajab. Rajab ini kata para ulama bulan untuk menyemai. Kita mulai menyemai ini. Kita punya biji, kita taruh di tanah, namanya menyemai. Di bulan inilah kita menyemai amal-amal baik kita. Ya, amal baik di bulan Rajab karena dia bulan haram dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan bulan ini. Dalam Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah sebutkan hal tersebut. Kemuliaan pahala itu, kelipatan pahala dimuliakan oleh Allah Ta'ala salah satunya karena pengaruh waktu dan karena pengaruh tempat. Kalau Bapak sholat di rumah cuma dapat 1, kalau sholat di masjid dapat 27. Ini karena pengaruh tempat. Tempatnya mulia. Nah, demikian pula dengan waktu. Waktu-waktu kita beramal kemarin di bulan Jumadal Ula, Jumadal Akhirah tetap diberi pahala. Namun di bulan Rajab diberi lebih karena waktunya lebih utama. Sebagaimana tempat juga mempengaruhi perolehan pahala, ya, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, di Masjid Aqsa 500 kali lipat, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Ya, maka waktu juga mempengaruhi, termasuk bulan haram yang kita berada di dalamnya sekarang. Ya, maka oleh karena itu bulan untuk menyemai. Nanti Sya'ban bulan untuk menyiram. Kita pelihara tuh, siram terus sampai subur. Sehingga Ramadan bulan untuk panen. Apa yang dimaksud panen? Sudah terbiasa baca Quran, maka Ramadan itu kan panen.
karena waktu paling mulia adalah bulan Ramadan dari awal sampai akhirnya, terutama malam Lailatul Qadarnya. Beribadah semalam saja dinilai lebih baik dari 83 tahun, 1000 bulan. Ya, maka manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Mulai latihan sedekah. Yang sudah sedekah ditingkatkan. Ya, ditingkatkan. Kita tahu Allah Asy-Syakur, Allah At-Thayyib, Thayyib karena Allah tidak menerima amal kecuali yang thayyib. Ya, makanya kita memperuntukkan amal itu amal-amal yang thayyib. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepada Allah naik kalimat-kalimat zikir saja yang thayyib-thayyib, kalimat zikir, bacaan Quran, nasihat-nasihat yang baik. Ini akan naik ke langit ketujuh, Pak. Akan naik ke langit, kemudian disimpan di Illiyin. Makanya namanya Illiyin dari kata Ali. Ali itu artinya tinggi. Ya. Kalau kalimat buruk, ya sono ke dalam bumi, ke sijin. Inna kitabal fujjari lafi sijin. Sijin. Maka kita nasihatkan anak-anak kita kita dengar. Ya. Kalau ngomong itu kenapa harus pakai kalimat-kalimat yang buruk? Mohon maaf, kalimat anjing itu nggak ketinggalan mereka itu. Anak sekarang ini anak Cibarengkok. Anak-anak Cibarengkok kita dengar, ya Allah, ya. Kita dengarnya nggak enak. Ya, maka kita nasihatkan sebagai orang tua mereka biologis atau kita sebagai orang tua lingkungan, kita nasihati anak-anak kita supaya menjaga ucapan. Karena ucapan-ucapan, semua ucapan tadi mayalfidhu min qaul, yang terlepas dari lisan ini illa kecuali apa? Memiliki raqibun atid. Ada malaikat yang selalu mencatat. Ya. Aksahullah, Allah akan catat. Wa nasuhu, dan kita akan lupa. Nanti baru ingat ketika dibuka catatan amal. Ya, kita nasihatkan mereka. Ya, kita contohkan kebaikan-kebaikan pada mereka dan jangan putus asa dalam memberi nasihat. Terus ya beri nasihat. Sekarang belum sadar, ya terus kasih nasihat. Ya, supaya mereka tersadar. Tidak baik ucapan-ucapan seperti ini. Ya, memang mereka terpengaruh oleh lingkungan. Ya, lingkungan sekolahan mereka mungkin, oleh tontonan mereka, tontonan youtuber yang kontennya sampah ditonton oleh mereka, ya mereka ngikut-ngikut. Ya, baik. Jadi ini kemuliaan bulan Rajab, yang beramal soleh dilipat gandakan karena kemuliaan waktu, yang berdosa juga dilipat gandakan dosanya. Hati-hati, kita juga harus jaga lisan, ya kan? Kita harus jaga pandangan, kita harus jaga pendengaran, kita jaga cara mencari maisha kita, jangan sampai haram. Kita jaga perbuatan-perbuatan dosa tersebut, ya, karena melanggar bulan mulia tentu dosanya juga akan semakin berat. Baik, ini sebagai mukadimah kita akan melanjutkan kajian kita dari Asmaul Husna yang Allah Ta'ala miliki, nama Raufur Rahim, Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Nama Ar-Rauf digandengkan dengan nama Ar-Rahim. Penyebutannya di dalam Al-Quran berulang sampai 10 kali. Ya, penyebutan Asmaul Husna 1 kali saja sudah wajib kita imani, apalagi sampai 10 kali, Pak, wajib kita imani. 2 kali bersendirian secara mufrad dan 8 kali digandengkan dengan Ar-Rahim. Ya, digandengkan dengan Ar-Rahim. Makanya di antara doa dulu orang-orang Ansor, doa mereka berdoa supaya dimintakan sifat Rauf dan Rahim kepada hati mereka. Ada sifat kasih sayang untuk saudara-saudara mereka yang baru hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ya, di sini mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Nanti kita bahas doa tersebut. Ya, doa yang baik sekali, ya, agar kita saling mencintai satu sama lain, bersaudara. Ya, padahal mereka tidak kenal sebelumnya, namun ketika datang sahabat muhajirin dari kota Mekah yang mereka berbeda karakternya, berbeda wataknya,
berbeda kepribadiannya, tapi mereka mendoakan sahabat-sahabat yang beriman terlebih dahulu, karena orang Muhajirin lebih dahulu beriman. Ya, baik. Secara bahasa, Rauf dan Rahim, sebagian ulama mengatakan sama-sama artinya kasih sayang. Namun sebagian ahli bahasa mengatakan ada perbedaannya. Sama-sama berbicara tentang kasih sayang, namun akar katanya berbeda. Kalau Rahim itu akar katanya adalah rahmah, kalau Rauf akar katanya adalah ra'fah. Ya. Jadi Rahim nama Allah, rahmat sifat Allah. Rauf nama Allah, kemudian ra'fah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian perbedaannya apa di antara rahmat dan ra'fah? Perbedaannya adalah rahmat itu masih cakupannya umum. Ya, kalau ra'fah lebih khusus. Sebagian mengatakan seperti Imam Az-Zajjaj ahli bahasa, dan dalam kamus-kamus lugha didapati bahwa ra'fah adalah asyaddu rahmah. Apabila seseorang memiliki kasih sayang yang sangat besar, maka mereka disebut dengan ra'fah. Kasih sayang mereka disebut kasih sayang ra'fah. Nah, ini perbedaannya. Jadi ra'fah artinya asyaddu rahmah. Idza ishtadda rahmah fahuwa ra'fah. Apabila rahmat itu dalam sekali, ya, syadda ishtadda, ya, orang ini punya kasih sayang besar sekali. Karena kasih sayang orang itu bertingkat-tingkat, Pak. Ada yang, ya, kita suami sudah berumah tangga 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kasih sayang ke istri nambah apa berkurang? Fluktuatif jawabannya. Fluktuatif. Kebanyakan rumah tangga, Pak, cinta dan sayang itu makin tipis. Makin tipis. Tadinya tebal, makin tipis. Karena karakter-karakter mulai, ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan berapa banyak rumah tangga yang tidak dibangun di atas cinta lagi. Umar mengatakan demikian. Namun pertahankan rumah tangga, jangan bikin sukses kampanye setan bercerai, ya. Karena di dalam rumah tangga itu masih ada kebaikan-kebaikan yang dipertahankan, kewajiban-kewajiban agama, kebaikan-kebaikan agama seperti kewajiban memberi nafkah, kewajiban taat melayani suami bagi istri, mengasuh anak-anak, mengurus rumah tangga, itu semuanya pahala terus setiap hari, ya, pahala terus setiap hari. Makanya suami boleh berbohong kepada istri dalam masalah maslahat rumah tangga, istri pun boleh berbohong kepada suami dalam maslahat rumah tangga. Anda katakan, wahai istriku, semakin tua saya semakin mencintaimu, ya, boleh. Atau mungkin istri mengatakan, Mas, ya, walaupun kita semakin tua, saya tetap sayang sama Mas. Padahal padahal kadarnya hati kita masing-masing yang tahu. Tidak mengapa, asalkan kebaikan rumah tangga itu terjadi. Karena dusta itu boleh di dalam rumah tangga untuk kebaikan-kebaikan. Dusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang punya masalah, berselisih saja boleh. Yang ketiga, dusta dalam peperangan, itu boleh juga. Ya, baik. Ini 3 dusta yang dibolehkan. Maka kasih sayang yang sangat dalam ini namanya ra'fah. Karena kasih sayang atau cinta hanya satu-satunya zat yang dicintai oleh kita secara zatnya kecuali Allah Ta'ala. Kita mencintai Allah itu karena zat Allah dan karena sifat Allah, Pak. Karena perbuatan Allah, tiga-tiganya. Tapi kebanyakan manusia cinta dengan manusia bukan karena fisiknya. Misalkan tetangga kita ganteng, gagah, apakah otomatis kita cinta sama dia? Belum tentu. Kalau sifatnya nyebelit, tetangga yang ganteng, yang gagah ini malah lisannya tajam, ya, malah dia suka menyakiti hati kita. Apakah kita akan cinta ke dia? Tunggu dulu. Jadi manusia itu saling mencintai karena sifat masing-masing. Adapun Allah dicintai karena zatnya, karena zat Allah maha sempurna, Allah maha indah, ya, Allah maha memiliki segala kesempurnaan karena sifat-sifatnya dan karena perbuatan Allah yang penuh hikmah, takdir Allah yang penuh dengan kebijaksanaan. Ya, ini dalam sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan.
Perbedaan pertama tadi, kalau ra'fa itu asyaddur rahmah, kasih sayang yang besar, ini namanya ra'fah. Kalau kasih sayang rahmat, kasih sayang umum, bisa mencakup satu yang disukai dan satu yang tidak disukai. Ini namanya rahmat, Pak. Jadi jangan beranggapan rahmat itu semua yang kita sukai, bukan. Secara bahasa Arab, Allah mengatakan tentang musibah, wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi, kita milik Allah. Dan musibah di sini bukan cuma kematian, Pak, umum. Ya, kita kena musibah apa saja, sakit innalillahi, kehilangan innalillahi, uang kita ditipu orang innalillahi, ya, hutang nggak dibayar-bayar, nomornya nggak aktif lagi innalillahi, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah Ta'ala. Ya, kita menyadarkan semua milik Allah, memang semuanya titipan kok. Anak kita titipan, istri kita titipan Allah, harta kita apalagi mustakhlafin, cuman dititipkan saja ke kita. Ya, betapa syakurnya Allah, harta itu Allah titipkan ke kita. Ketika kita infakkan, Allah bilang itu pahala-pahala buat kamu. Padahal Allah yang ngasih harta. Kalau nggak diinfakkan, ya dihisab juga, akan dihisab juga. Terutama ini bulan haram yang monggo berinfak. Ya, konsep infak itu gampang, Pak. Matematika dasar kita pakai. Kelas 3 SD kita diajarin perkalian. Perkalian ya, kelas 3 dulu kan, kalau nggak salah. Maka matematika dasar kita sudah belajar agama bahwa satu kebaikan dibalas 10 sampai 700. 10 sampai 700. Dalam hadis puasa. Ya, setiap amalan Ibnu Adam untuk dia. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dikfin, sampai 700 kali lipat, atau sampai tak terhingga sesuai kehendak Allah, kecuali puasa. Puasa itu tak terhingga pahalanya. Ya, fa innahu li wa ana ajzibihi, ini hadis puasa. Dan di Al-Qur'an juga disebutkan fal hasanatu bi asri amsalihha. Tapi kalau kita tidak infak, ya, kembali ke ilmu matematika, bilangan sebesar apapun pahala yang dijanjikan, tapi kalau kita tidak punya amalan atau 0, maka 0 dikali 700 hasilnya berapa? 0. Ya. Allah janjikan 700 kali lipat, kita nggak pernah infak. Nah, kita dapat apa? Dapat penyesalan nanti di kuburan, kita mengatakan, ya, kembalikanlah aku ke dunia. Ya, laula akhortani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ini kita kalau udah mati, Pak, kita ingin ditunggu, saya ingin infak dulu baru mati, ya. Atau sudah mati, hidupkan lagi, ingin berinfak, ingin sholat 2 rakaat, ingin beramal soleh. Ya, kita coba nyesel. Maka kalau Anda berinfak 2.000 rupiah kali 700, ada hasilnya berapa? 2.000 rupiah kali 700, 1.400.000, bayangkan. Kalau Anda ikhlas, ya, ilmu Anda tinggi, Anda ikhlas, Anda cuman ada duit kebutuhan, duit pas-pasan, infak 2.000 tidak apa pahalanya 2.000, tapi pahalanya 1.400.000, bisa jadi lebih karena keikhlasan Anda, dan memang itulah uang yang Anda miliki di hari tersebut. Makanya infak itu fisarra'i wad-dharra, saat lapang infaknya lapang, saat sempit ya semampunya. Ya, ini orang yang beriman, ciri orang-orang yang bertakwa, penghuni surga. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Baik. Jadi di situ setelah itu Allah Ta'ala katakan ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang yang terkena musibah itu Allah memuji-muji dia. Salawat Allah bagi makhluk artinya pujian Allah. Ya, Allah bersalawat kepada Nabi, berarti Allah memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga memuji orang-orang yang sabar dalam musibah. Jadi ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Orang yang terkena musibah pun dia masih dalam lingkup rahmat Allah. Ini namanya rahmat.
rahmat itu bisa apa yang kita sukai dan bisa juga apa yang tidak kita sukai, namun di balik itu ada hikmah, ya, ada pahala bagi yang sabar dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, mereka mendapat petunjuk Allah Ta'ala. Adapun ra'fa, sesuatu yang semuanya kita sukai, ya, semua yang kita sukai ini namanya ra'fa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhawatirkan kita semua. Kita baca ayat-ayat tentang Rauf Rahim, tentang Rauf Ar-Rahim. Ayat pertama di surat Al-Baqarah ayat 143. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi la raufur rahim." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha bin-nas, sesungguhnya Allah terhadap manusia la raufur rahim, sungguh sangat pengasih dan penyayang. Ya, ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Namun Anda harus bisa membedakan rauf dan rahim secara makna tadi yang kita sebutkan. Ayat ini bercerita kisah tentang Isra Mi'raj yang kemudian diturunkan perintah sholat 5 waktu. Sholat itu mengalami beberapa fase, Pak. Dahulu sholat itu diwajibkan pagi dan sore saja. Sholat pagi, sholat sore. Makanya sekarang diganti zikir pagi, zikir petang. Kemudian pernah diwajibkan 1 malam untuk Nabi SAW, 1 tahun untuk Nabi SAW, sholat malam. Sampai Nabi bangun setengah malamnya. Nisfahu amingkus minhu qalila. Ya. Setengah malam berarti jam berapa? Jam 12, jam 11. Itu dalam Quran dibilang malam, Pak, bukan pagi. Kemarin siapa yang ngerayain tahun baru? Tahun baru nunggu apa? Nunggu pagi hari. Pagi harinya jam 00. Baik. Ya, itu nisfahu, tengah malam. Maka sholat pernah diwajibkan malam. Sholat malam pernah diwajibkan. Kemudian Nabi SAW di Isra Mi'rajkan. Kebetulan ini bulan Rajab ya. Kita dahulu nih sebutin kisah ini, Isra Mi'raj. Bukan kita nggak memperingati Isra Mi'raj kemudian nggak tahu kisahnya, tahu. Ya, bahkan kita tahu hikmah di balik Isra Mi'raj tersebut. Maka setelah kisah yang masyhur sudah kita ketahui bersama, Allah menetapkan 50 waktu sholat. Kemudian Nabi Musa saja sayang sama kita, Pak, umat Islam. Maka Nabi Muhammad SAW lebih sayang kepada kita. Ya, bil mu'minina rauf. Nabi rauf, khawatir kita nggak bisa ngelakoni 50 waktu, betul. Ya, jadi rauf itu kasih sayang yang disertai kekhawatiran. Ya. Kita kalau lihat orang melanggar aturan tapi kita biarkan, kita nggak rauf namanya, Pak. Tapi kayak tadi ada pemuda yang ngomongnya tidak baik, kemudian kita nasihati, nak atau dek, jangan begitu. Ini namanya kasih sayang rauf. Kita khawatir dicatat dosa untuknya, kemudian dia akan dihisab dengan perkataan yang dia ucapkan dari perkataan-perkataan kotor. Ini namanya kasih sayang rauf. Sebagian orang sayang tapi biarinlah, ini dia namanya pemuda, ya biarin aja ngomongnya begitu. Yang lain juga begitu. Ini namanya kasih sayang yang bukan rauf. Kalau rauf kita tegur dia. Kita tegur, ya. Baik. Maka kemudian Nabi SAW mendapatkan putusan 5 waktu senilai dengan 50 waktu. Kembali ke kaidah asyakur tadi. 1 kebaikan dikali 10. Ya. Maka 5 waktunya kita senilai dengan 50 waktunya umat-umat terdahulu. Ini kasih sayang Allah Ta'ala. Kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya ada kitab yang berjudul Fadlul Islam, keutamaan Islam atas umat yang dahulu, Yahudi dan Nasrani. Ya, Islam itu, Pak, kalau Yahudi dahulu bagaikan dia bekerja dari pagi sampai zuhur. Nasrani bagaikan bekerja sampai dari zuhur sampai asar. Namun upah mereka satu. Namun umat Islam bagaikan bekerja dari asar sampai maghrib, cuma 2 jam doang. Asar sampai maghrib sekitar 2 jam. Tapi pahalanya 2 kali lipat dari umat-umat terdahulu. Ini namanya Fadlul Islam. Kemudian Yahudi mengira-ngira, ya, mereka mengira mereka memilih hari Sabat untuk hari ibadah mereka. Dia kira itu hari terbaik. Nasrani mengira hari Ahad itu hari terbaik untuk ibadah mereka. Ternyata hari terbaik Allah sembunyikan untuk umat akhir, yaitu hari Jumat yang disebut Sayyidul
ayyam. Ini keutamaan agama Islam. Memang Allah sayang sekali kepada orang-orang yang beriman. Makanya kita yang sudah disayangi, masa kita mau bermaksiat sih? Ya, nah, kita harus malu, Pak. Maksiatnya orang beriman itu karena nggak punya rasa malu. Kalau orang munafik bermaksiat, wajar dia munafik. Ya, kalau orang beriman, maksiat itu karena tergelincir, karena sifat dasar manusia, kullu bani Adam khata'un. Semakin dia berusaha membesarkan rasa malunya kepada Allah, malu sudah diberi nikmat, sudah diberi rumah, kendaraan, istri, anak, semuanya sudah diberi pekerjaan, maisha sehari-hari, kesehatan, kok masih maksiat? Nah, kalau malu insya Allah sadar gitu, Pak. Kemudian untuk untuk membangkitkan kesadaran kita untuk meninggalkan dosa, ubah sudut pandang, cara pandang kita. Jangan sampai kita menganggap oh dosa itu menerjang larangan-larangan Allah dan dosa itu tidak melaksanakan perintah Allah. Betul, itu dosa. Namun dosa itu adalah kebinasaan. Sadari bahwa Adam keluar dari surga gara-gara satu dosa. Iblis dilaknat dan dikutuk, dibuang juga dari surga gara-gara satu dosa. Kita berapa dosa? Aduh, kita banyak sekali dosa kita. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bidzanbi. Kita akui dosa kita banyak. Maka tidak ada jalan keluar, cuman minta ampun saja sama Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Diperkerat, Pak. Kalau kita meninggal pagi hari sudah baca sayyidul istighfar, hari ini kita meninggal masuk surga. Malam hari baca sayyidul istighfar, malam itu kita meninggal dijamin surga. Karena Allah Maha Pengampun. Ya, kita itu kotor dan Allah tidak menerima jiwa-jiwa yang kotor. Ya, maka innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Karena jiwa kita kotor, penuh dosa. Oleh karena itu yang perlu kita perbaiki adalah istighfar. Istighfar itu memperbaiki jiwa kita sehingga jiwa kita jadi bersih dan Allah akan terima kita. Karena Allah nggak akan terima penduduk surga yang kotor, nggak mungkin penduduk surga itu kotor. Pasti sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus banyak beristighfar. Baik. Itu tentang kisah sholat 5 waktu. Maka Nabi sholat diwajibkan menghadap Masjidil Aqsa selama 17 atau 18 bulan. Ada yang mengatakan 16 bulan. Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti 1,5 tahun. Ya. Nah, baik. Maka Masjidil Aqsa ini kiblat pertama. Jangan kita lupakan. Maka kita jangan cuek, acuh tak acuh terhadap Aqsa. Aqsa itu Pak diperebutkan dari dahulu, Pak. Sampai Umar memperebutkan Masjidil Aqsa dari tangan Romawi. Dia kirim panglimanya Khalid bin Walid. Ya, kemudian Khalid bin Walid karena dikultuskan kalau yang mimpin Khalid pasti menang. Akhirnya Umar dengar perkataan ini, oh ini perkataan syirik ini. Jangan sampai mengkultuskan manusia. Umar itu ketat sekali dalam masalah akidah, Pak. Pohon korma yang dijadikan Baitul Ridwan, Baiatul Ridwan di perjanjian Hudaybiyah, ketika didengar bahwa orang-orang mulai banyak ziarah ke Baiatul Ridwan, ditebang sama Umar, Pak. Makanya kita jangan sewot ketika situs-situs Islam di kota Mekah dibongkar karena perluasan masjid. Itu kan ada maslahatnya. Toh kita masih bersyukur rumah Nabi dijadikan Baitul Ilmi. Itu kemuliaan perpustakaan. Rumah Abu Jahal dijadikan toilet. Kan imbang gitu kan. Abu Jahal rumahnya dijadikan toilet, Pak. Rumah Nabi SAW dijadikan Baitul Ilmi, perpustakaan. Ini masih mulia. Ya. Nah, kalau rumah Nabi SAW tidak dibongkar, ya sulit untuk perluasan. Sekarang perluasan. Sekarang jamaah Indonesia ini, ya jamaah umroh luar biasa. Bahkan kelak masalah umroh ini akan dipermudah oleh kerajaan Saudi hanya dengan visa. Sekarang visa itu bisa beli visa 1 tahun, Pak. Selama 1 tahun itu Anda bisa bolak-balik umroh berkali-kali, silakan. Ya, karena kalau sudah beli visa 1 tahun tersebut, ya. Kalau visa umroh, walaupun visa umroh, visa ziarah ya, walaupun sekarang berlaku 90 hari, kalau sudah dipakai sekali nggak bisa dipakai lagi, ya nggak bisa dipakai lagi, harus daftar beli visa kembali. Baik, jadi ini tentang kembali ke Isra Mi'raj tadi. Maka Nabi SAW ketika di Mekah sudah diwajibkan sholat 5 waktu karena kiblatnya Masjidil Aqsa
beliau sholatnya di belakang Ka'bah. Beliau sholat di belakang Ka'bah menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di arah mana kalau dari Mekah? Yang pandai geografi. Kita kadang pergi ke Bandung ngajak keder, gimana nyebut ini? Bandung itu jalannya kecil ya, keder kita kadang di Bandung. Ya. Makanya orang Jawa dulu bilang keder koyo ning Bandung, ya kan? Padahal belum pernah ke Bandung. Ya, baik. Maka Nabi SAW menghadap ke utara, karena Mekah dan Palestina di utara, ya. Palestina di utara Pak di sana. Jadi Mekah di selatan. Ini kan barat, sana timur ya. Jadi sana utara. Maka Nabi SAW sholat di belakang Ka'bah di sini, ya. Misalkan ini Ka'bah, beliau sholat di sini, tapi kiblatnya tetap Masjidil Aqsa. Ini selama di Mekah, ya. Karena beliau ingin Ka'bah ini, beliau tahu kehormatan Ka'bah juga. Ka'bah ini haram, ya. Memiliki kemuliaan, masih disebut Masjidil Haram. Tapi ketika beliau berhijrah ke Madinah, Madinah itu kan ke arah utara. Jadi sudah di kota Madinah. Beliau tidak bisa menggabungkan kiblat Masjidil Aqsa, kiblat Ka'bah lagi. Dia bisa menggabungkan utara dan selatan. Dan masalahnya ketika kiblat dipindah, karena Nabi SAW sholat menghadap Masjidil Aqsa, tapi sering melihat ke langit, punya harapan supaya kiblat dipindah, karena ejekan orang Yahudi juga. Katanya Nabi baru, Nabi terakhir, ya. Katanya bawa syariat baru, sholatnya masih ngikut-ngikut kita menghadap ke Masjidil Aqsa. Maka Nabi sering melihat ke langit. Allah Ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Dari utara dipindah ke selatan, ya, pindah ke Ka'bah. Masalahnya ada sahabat yang meninggal sebelum kiblat dipindah. Mereka khawatir, loh terus gimana nih kaum muslimin yang meninggal sebelum kiblat dipindah ke Masjidil Haram, apakah masih diterima? Disinilah turun firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kita, amal soleh kita. Allah Maha Rauf. Nah, ini menghapus kekhawatiran pada kaum muslimin. Tetap saja yang sholat dulu menghadap Masjidil Aqsa, tetap sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Baik. Dalil kedua, Allah Ta'ala berfirman tadi yang mukadimah kita baca, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdhar. Pada hari kiamat kita akan melihat, setiap kita akan melihat apa yang dilakukan dari kebajikan, balasannya akan diperlihatkan. Wa ma amilat min su'. Demikian pula perbuatan buruk yang pernah kita kerjakan, menzolimi orang misalkan. Makanya perbuatan paling parah adalah berbuat zolim kepada manusia, Pak. Kalau berbuat zolim kepada Allah, besar kemungkinan kita diberi ampunan dan taubat. Kalau kita berbuat zolim sama manusia, utang nggak bayar, ya kan, suka merendahkan, mencederai harga dirinya, suka digibain, suka memfitnah, ya, merendahkan orang lain. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena akan dikisos. Tidak bisa lepas begitu saja. Utang yang belum dibayar nggak lepas begitu saja. Akan dipertemukan kita, akan diambil hasanah kita, diberikan ke orang yang kita utang dulu, yang ngasih utang kita yang kita belum sempat bayar. Maka hati-hati. Kalau berkenaan dengan hakul adami, akan diselesaikan di hari kisos tersebut, yaumul hisab, ya. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Berbuat dosa kepada Allah besar kemungkinan dimaafkan, kecuali syirik. Tapi syirik kalau bertaubat pun dimaafkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah mengampuni dosa besar selain syirik. Allah akan ampuni, Pak, karena Allah Maha Pengampun. Lima yasha, bagi Allah yang kehendaki, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Namun semua bisa dihapus dengan taubat. Walaupun dosa syirik tetap akan diampuni dengan taubat, karena Allah Tawwab, Maha menerima taubat. Baik. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kalian jangan sampai jatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa yang memberatkan kalian di hari hisab kelak, ya. Wallahu raufum bil ibad. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Rauf,
terhadap hamba-hambanya. Jadi ada kekhawatiran di sini. Kekhawatiran. Kita khawatir masuk neraka. Siapa di antara kita yang tidak khawatir masuk neraka? Semuanya khawatir. Dan tidak ada diri kita yang pede saya pasti masuk surga. Tidak ada. Yang masuk surga itu ya Rasulullah SAW dan sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ya, bahkan Umar saja masih meminta ampunan kepada Allah Ta'ala, padahal dia sudah dijamin surga. Ketika Uwais Al-Qarni datang ke Madinah, Umar minta doa kepada Uwais, yang Umar minta bukan supaya Persia Romawi jatuh, bukan. Supaya Persia kalah, Romawi kalah, supaya kaum muslimin menang, enggak. Umar mengatakan, wahai Uwais, mintakan kepada Allah supaya dosa-dosaku diampuni. Padahal Umar sudah dengar Umar fil jannah. Umar sudah dengar perkataan Rasulullah bahwa dia calon penduduk surga. Luar biasa ketakutan para sahabat dahulu, Pak. Siapa di antara kita yang merasa aman dari makar Allah? Ya, maka cara mengagungkan Allah dan cara beragama yang baik adalah jangan merasa aman dari makar Allah. Dalam surat Al-An'am dikatakan, "Wa may ya'man min makrillah faulaika illal qaumul khasirun." Orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, maka dia termasuk kaum yang merugi. Apa yang disebut makar, Pak? Makar itu perubahan situasi. Kita bersyukur sekarang sudah suka sholat ke masjid, ya kan? Kita sudah suka ngaji, kita sudah suka baca Quran, sudah suka berbuat baik. Namun keadaan itu bisa berubah. Maka kita jangan merasa aman. Kita terus minta kepada Allah, la tuzigh qulubana. Ya. Abu Bakar itu nggak merasa aman ketika muncul gerakan riddah yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kazzab. Setiap malam Abu Bakar berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Padahal Abu Bakar dijamin surga, Pak. Tapi doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab tidak pernah ditinggalkan Abu Bakar As-Siddiq. Karena takut berbalik ke belakang seperti orang-orang murtad yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini luar biasa rasa takut mereka. Ya, maka makar Allah itu perubahan keadaan. Dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan, ada seorang wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada seorang laki-laki yang dia setiap hari melakukan amal-amal ahli surga. Hatta sampai jarak antara dia dengan surga tidak ada selangkah. Tidak ada satu karpet ini, Pak. Satu soft. Tidak ada. Ya, jarak dia dengan surga satu depa saja, satu dirok. Tapi dia di akhir hayatnya bermaksiat. Ya, dia tidak takut mati su'ul khatimah, dia bermaksiat. Ya, maka dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah bi amali ahli nar, dengan amalan ahli nar fayadkhuluha, maka dia masuk neraka dulu. Ya, masalah ini pentingnya kita minta doa supaya tidak su'ul khatimah. Ya, makanya kita juga minta doa supaya tidak mati dadakan. Mati dadakan itu tabrakan, kebakaran, kecelakaan, tenggelam. Hati-hati dengan dunia kerja kita. Ya, kita juga mawas diri di jalan. Hati-hati, jangan ngebut-ngebut. Yang ngebut kencang tapi masih ada ukuran. Ya, jangan kayak anak muda yang nggak punya perhitungan, ngebut was-was tanpa perhitungan. Ya, kita harus berlindung dari mati dadakan, Pak. Karena mati dadakan itu kita belum istighfar, kita tidak sempat baca la ilaha illallah gitu kan. Tiba-tiba brek mati. Ya, walaupun itu dihukumi sahid dunia, tapi Nabi berlindung dari hal tersebut. Baik. Maka Allah memperingatkan, wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah memperingatkan sendiri. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita orang-orang beriman jangan sampai jatuh kepada azab neraka yang pedih dengan peringatan kabar-kabar tentang hari akhirat tersebut. Nah, kemudian surat At-Taubah ayat 117. Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansaril ladzina tabauhu fi sa'atil usra. Ini berbicara tentang kisah perang Tabuk. Tabuk itu daerah utara kota Madinah. Ya, Nabi SAW akan menyerang orang-orang Romawi di daerah Tabuk. Fi sa'atil usra. Ini di perang Tabuk ini. Kemudian sebagian sahabat ada yang tidak ikut perang. Ya. Mim ba'di makadu yazihu qulubu fariqim minhum. Ada sebagian orang-orang beriman yang tidak ikut perang, seperti Ka'ab bin Malik, ya.
dan 3 orang yang sahabat yang terkenal disebutkan dalam surat At-Taubah wa ala salasatin, ya, Allah memberi taubat kepada 3 orang itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan sampai 3 orang ini dihajar oleh Nabi sallallahu, dijauhi 50 hari, tidak diajak bicara sama Nabi, Pak. Tidak diajak bicara. Bahkan Nabi menyuruh istri mereka supaya tidak ngajak bicara ke suaminya karena tidak ikut perang. Bayangkan, makanya Islam itu amalannya berat. Kita bersyukur hidup zaman sekarang, Pak. Kita tidak diwajibkan berjihad, mengangkat senjata perang. Kalau di zaman Nabi, kalau Nabi sudah hayya alal jihad, menyerukan jihad, maka kita harus menjadi mujahidin semua. Tidak hanya menjadi jamaah mujahidin, jadi mujahidin beneran, ya, bukan jamaah masjid mujahidin doang. Maka kalau tidak ikut perang tanpa alasan, ya, maka ada ciri kemunafikan. Dihajar oleh Nabi SAW 50 hari. Kemudian mereka pergi ke gunung menyendiri. Rasanya sakit sekali nggak diajak bicara Nabi. Ya, kemudian mereka bertaubat, beristighfar, bertaubat. Kemudian Allah terima taubat mereka. Bahkan di sini dikatakan, maka ada yazighu qulubu fariqim minhum. Sebagian hati kaum muslimin itu hampir-hampir tergelincir. Maka Allah saking sayangnya mereka, summa taba alaihim. Maka Allah masih sayang kepada orang-orang beriman. Allah sayang kepada orang-orang beriman, innahu bihim raufur rahim. Maka Allah katakan sifat rauf. Jadi rauf itu kekhawatiran, jangan sampai hati itu tergelincir. Banyak orang-orang yang tergelincir, Pak. Ya, banyak orang-orang yang tergelincir karena hawa nafsu mereka. Hawa nafsu ini yang bikin, ya, seseorang tergelincir dari ibadah. Dulunya sholat, sekarang nggak sholat. Ini orang tergelincir. Tergelincir itu bukan keplanting naik sepeda jatuh. Iya, itu tergelincir. Tapi yang lebih parah, kita mengenal dulu orang ini sholat, sekarang nggak pernah sholat. Ya, ketika ditanya kenapa nggak sholat, jangan sok suci kamu, ya kan? Ini privasi katanya. Oh, privasi, ya. Nabi SAW berdakwah menyuruh manusia untuk mengibadahi Allah Ta'ala, menyuruh manusia untuk sholat. Dan kita pun menasihati orang-orang untuk supaya mereka sholat. Kenapa tidak sholat? Dan ketika tidak sholat dinasihati malah marah-marah. Privasi katanya, hak asasi. Ya, hak Allah paling tinggi daripada hak asasi. Ya, hak paling tinggi adalah hak diibadahi. Jangan kita mengunggulkan hak diri sendiri di atas hak Allah. Nanti Allah punya hak untuk menyiksa dia. Bagaimana nanti? Ya, Allah punya hak untuk memasukkan dia ke neraka sakor. Apa yang dia akan katakan? Penyesalan doang. Makanya kita juga harus berpikir cerdas. Cerdas itu memikirkan perkara akhirat, tidak hanya masalah dunia. Ya, masalah dunia, tidak sholat nggak ada yang larang kok. Tidak sholat rezeki masih baik, bisnis masih lancar, proyek jalan terus. Ya, ini kan namanya kasih sayang umum. Orang kafir aja diberi rezeki, ya. Orang kafir diberi rezeki, dan istidrat namanya. Istidrat itu kemaksiatan jalan terus, rizki jalan terus, ada terus. Namanya istidrat. Ya, maka kita harus punya basiroh. Basiroh itu ilmu, Pak. Ilmu agama, ya, ilmu hakikat kehidupan begini. Kalau nggak sholat ya dosa. Itu namanya orang yang tahu basiroh. Ya, kalau dosa itu ya kebinasaan. Ini namanya basiroh. Ya, kalau sekedar ilmu, oh dosa itu ada, oh dosa itu melanggar perintah Allah, itu betul ilmu. Tapi basiroh adalah memandang dosa itu sebuah kebinasaan. Sehingga dengan pandangan basiroh tersebut, dia akan sadar. Kalau orang tidak memandang dosa itu kebinasaan, tetap buaya akan maksiat tiap hari, Pak. Dosa maksiat tiap hari ya begitu. Sampai dia bertobat. Ya. Dan taubat pun tidak boleh kita mengutamakan hak kita di atas hak Allah. Kadang ada orang yang bertobat ingin dianggap mulia. Dulunya jawara satu kampung, jahat, pernah bunuh orang, pernah ini. Tapi kemudian dia sudah sadar, sudah mulai sadar, dia taubat. Namun niatnya untuk mendapat kemuliaan, supaya diakui masyarakat, oh ini sudah taubat, sudah baik, ya. Ini juga salah. Orang yang bertaubat pasti mulia, tapi jangan ada niat kita bertaubat dulunya dari pemabok, dari pejudi, ya, dari orang yang suka menzolimin orang lain, kemudian ganti pakaian, pakai seragam, pakai jubah, pakai sarung, pakai peci, suka ke masjid, bagus, ini tobat. Tapi niat kita hanya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu adalah ibadah. Ya, hak Allah diibadahi.
hak Allah adalah orang yang berdosa minta ampun kepadanya, ya, bertobat kepadanya. Baik, maka Allah Rauf menginginkan kita semua untuk kebaikan-kebaikan untuk kita. Baik. Kemudian di antara sifat Rafa Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menundukkan binatang-binatang tunggangan untuk kita. Jadi saya katakan kembali, Rafa itu kasih sayang yang disertai kekhawatiran. Allah khawatir kalau kita melakukan aktivitas kita, maslahat-maslahat kita seperti dagang, kerja, ya dan sebagainya, kalau tidak ditundukkan kuda, kemudian onta, kemudian bigol, di ayat ini kita katakan, kita sebutkan di surat An-Nahl ayat 4 sampai 7. Ya. Baik. Allah Ta'ala beriman, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Manusia itu diciptakan dari air mani yang hina, tapi dia kemudian menjadi penentang yang nyata. Penentang, nggak mau sholat. Innal insana li rabbihi lakanud. Padahal air mani itu hina, Pak. Air mani sama ingus sama nggak? Hampir sama ya. Hampir sama kata dokter. Kata dokter. Saya kenal seorang dokter, dibilang air mani itu kayak ingus, sama. Cuman air mani lebih hina, baunya lebih anyir, lebih nggak enak. Kemudian air mani itu kalau sudah kena udara, yang tadinya kental langsung hancur, langsung tipis, langsung jadi pudar, langsung jadi bening. Kalau ingus, ya masih mendingan ingus. Kena angin jadi upil, jadi kering. Baik, ya mohon maaf ini bukan berkata jorok, ini perbandingannya aja. Makanya manusia harus sadar, Pak. Manusia itu dari ingus, dari air mani yang hina. Kalau air mani sudah terkena udara itu jadi encer langsung, udah encer. Dan kita pun jijik memegangnya, laki-laki jijik, kita sendiri jijik, air mani kita sendiri. Maka dia menjadi penentang yang nyata. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tundukkan hewan-hewan untuk mereka. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi, supaya kalian berdagang, bawa barang-barang dagangan kalian mudah, ya, sampai negeri yang kalian tuju. Padahal kalian kalau tidak ditundukkan onta, kuda dan bigol tadi, bigol itu perpaduan antara kuda dan himar, bahkan himar pun ditundukkan. Illa bisikil anfus, kalian setengah mati akan mengangkat barang-barang tersebut. Gimana dulu dari Mekah ke Yaman musim dingin, musim panas Mekah ke Syam. Mekah Yaman 1000 km, Mekah Syam juga 1000 km. Kalau barang-barangnya digotong gimana? Setengah mati. Ya, ini untuk orang-orang Quraisy dan untuk kita semua. Inna rabbakum laraufur rahim. Maka Allah khawatir kita tidak bisa melakukan perdagangan untuk mendapatkan kemaslahatan hidup, mendapatkan nafkah dari perdagangan tersebut. Maka Allah tundukkan, kata para ulama, Allah tundukkan di masa lalu onta, kuda, dan sampai sekarang pun masih tunduk sama kita. Dan di masa sekarang sama, segala muwasalat, segala alat-alat transportasi seperti mobil, motor, pesawat, kereta, semua Allah tundukkan, Pak. Mobil itu kan kita yang bikin, Ustaz. Tapi minyak bumi siapa yang nyiptain? Bahkan lempengan-lempengan besinya mobil itu siapa yang nyiptain? Allah semuanya. Kita diberi ilham, manusia diberi ilham, manusia diberi bahan bakar untuk menjalankan mobil tersebut. Ya, baik. Barakallahu fikum. Kita akan azan dan kalau ada pertanyaan dipersilakan nanti setelah azan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Di sini di surat Al-Hajj 65 Allah Ta'ala berfirman, alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ard. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah menundukkan semua yang di alam ini, Allah tundukkan untuk manusia, Pak. Sakhkhara lakum ma fil ardi. Semua yang ada di bumi ini ditundukkan oleh Allah Ta'ala, sehingga tanah bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, ya, sehingga Allah Ta'ala pun wal fulka tajri fil bahr, menundukkan lautan dengan hukum-hukum alam. Ya, hukum alam itu Allah ciptakan perbedaan suhu, ada udara, ada angin, dan anginnya tipis-tipis, sepoi-sepoi, ya, maka kapal bisa berlabuh, bisa berlayar di lautan untuk mencari ikan,
kemudian kita bisa makan ikan, lahman toria, daging segar ikan setiap hari. Ya, ini semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsikus samaa an taqa 'alal ardi illa bi'idnihi. Dan Allah menahan langit supaya tidak jatuh ambruk ke bumi ini. Langit itu berat, Pak, di dalamnya ada matahari, bulan, bintang, ya. Kalau ambruk gimana? Dan ini akan terjadi pada hari kiamat. Idas sama'un syaqqat, idas sama'un fatarat. Ini akan terjadi. Namun Allah tahan sampai waktu yang Allah tetapkan, hari kiamat, kiamatul kubra, maka Allah tahan. Di sini dikatakan oleh Syekh, wa imsakuhu subhanahu sama'a an tasquta 'alal ardi fatatalafa ma'alaiha. Maka semua yang ada di langit akan jatuh ke bumi. Wa tahluka man fiha, dan yang ada di bumi semuanya akan mati. Kalau langit runtuh, semua yang ada di langit jatuh, yang di bumi semuanya mati, hancur. Kullu dzalikum min ra'fatihi subhanahu bil ibad. Ya, jadi rauf itu kasih sayang disertai kekhawatiran. Sehingga kita hidup di muka bumi ini tidak ada khawatir langit akan runtuh, tidak ada kekhawatiran. Baik. Ayat yang terakhir Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-9. Walladzi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat. Dialah yang menurunkan kepada kita orang-orang beriman, hamba-hambanya, ayat-ayat Al-Qur'an bayyinat, yang terang dan menerangkan, yang jelas dan menjelaskan hukum-hukum kepada kita. Ada nama Allah Al-Mubin, yang Maha menjelaskan. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Untuk supaya Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan sesungguhnya Allah kepada kalian sangat sayang sekali kepada kalian. Sifat sayangnya, raufnya Allah Ta'ala dan rahimnya Allah Ta'ala kepada kita. Allah turunkan Al-Quran dan utus para nabi untuk mendakwai kita, dan supaya kita berpedoman, berhukum dengan Al-Quran, agar kita selamat dari kegelapan-kegelapan, keburukan-keburukan menuju cahaya. Kita selamat dari kebinasaan menuju keamanan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari neraka menuju surganya Allah Ta'ala. Ini semua karena sifat raufnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun doa yang diucapkan kaum Ansor untuk muhajirin tadi bisa kita ucapkan juga untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal, ya, untuk pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang untuk Indonesia ini. Ya, Indonesia ini kan sedang jadi rebutan, ya, rebutan cukong-cukong, ya, dan sebagainya. Maka kita berharap di tahun 2024 ini Allah Ta'ala dengan rauf, mudah-mudahan Allah khawatir kepada kaum muslimin di Indonesia. Jangan sampai kita mendapatkan mudarat besar dari pemimpin-pemimpin yang rakus. Pemimpin-pemimpin yang rakus itu berbahaya. Ad-dibani ja'ian. Dua serigala yang rakus ini lebih berbahaya, ya. Pemimpin yang rakus lebih berbahaya dari dua ekor serigala yang rakus. Serigala itu bahaya, Pak. Kalau dia berburu, ada 10 domba, dimatiin semua, dimakan satu doang. Bahayanya serigala. Nah, serigala itu dia punya harga diri dan punya power, ya kan? Namun orang pemimpin-pemimpin yang rakus ini lebih berbahaya dari itu. Semuanya dikorupsi. Rakus. Gimana tidak rakus? Kadang punya tanah 300.000 hektar, waduh, 300.000 hektar. Ya, waduh, karena malam ini debat sengit lagi nih. Malam ini, ayo Ustaz, buru-buru Ustaz, mau nonton debat, ya. Baik, ya, kita berdoa agar Allah SWT rauf, memberikan pemimpin itu, Pak. Memang betul masjid nggak boleh buat kampanye, tapi saya nggak kampanye. Tapi Islam mengajarkan cara memilih pemimpin. Cari pemimpin yang bisa mendatangkan dua hal, yaitu sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbana waj'al negeri ij'al baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Pemimpin itu kriterianya satu, dia bisa adil, ya, bisa adil. Kemudian yang kedua,
bisa membuat masyarakatnya tidak kelaparan, ya. Kemudian bisa menjaga keadilan tersebut, keamanan, menjaga semuanya. Kemudian kalau di dalam kisah Raja Talut, kriteria Raja Talut adalah Allah Subhanahu wa taala bastotan fil ilmi wal jismi. Berarti yang fisiknya kuat dan yang akalnya kuat, yang cerdas. Pilih pemimpin yang cerdas. Ya. Makanya pembesar-pembesar Yahudi gak terima. Kenapa Talut yang harus jadi raja? Kita itu lebih kaya, lebih punya power, kita bisa ngatur-ngatur. Kenapa harus Talut yang tidak punya apa-apa, yang hartanya juga sedikit, ya kan? Yang harus jadi raja. Namun Nabi Samuel mengatakan, Innallaha, sesungguhnya Allah SWT bastotan fil ilmi wal jismi. Allah pilih Talut itu karena akalnya cerdas. Pemimpin kalau nggak cerdas, kekayaan kita dimanfaatin oleh penjajah asing, oleh asing dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah ar-Rauf mengaruniakan pemimpin yang adil, yang cerdas, yang amanah, dan menjadikan Indonesia ini tetap baldatun thayyibah, negeri yang thayyibah, wa rabbun ghafur, dan Allah Rabb yang mengampuni masyarakat atau bangsa Indonesia ini karena masyarakat yang beriman. Ini yang disebut dengan baldatun thayyibah, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan Allah memberi ampunan karena masyarakatnya yang beriman, bukan masyarakat yang saling gontok-gontokan, saling caci mencaci. Dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Rabbun Ghafur, Rabb yang Maha Pengampun. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.